Kalau kita bicara tentang negara kaya minyak, mungkin yang terlintas di kepala adalah kemewahan, gedung tinggi, dan pembangunan besar-besaran. Tapi anehnya, ada negara yang punya cadangan minyak luar biasa, pendapatan miliaran dolar selama puluhan tahun, tapi tetap tidak bisa naik kelas. Negara itu adalah Nigeria. Dan pertanyaan besarnya, kok bisa minyak yang begitu berharga malah jadi kutukan? Hari ini kita akan membedahnya, pelan-pelan tapi tetap santai, seperti lagi ngobrol bareng. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Negara kaya yang tetap miskin. Nigeria itu bukan negara kecil. Penduduknya lebih dari 220 juta jiwa, terbesar di Afrika. Sumber daya alamnya banyak banget. Minyak, gas, mineral, tanah pertanian. Secara teori, dengan minyak saja Nigeria bisa jadi salah satu negara paling makmur di dunia. Tapi kenyataannya, Nigeria masih berjuang melawan kemiskinan, pengangguran, infrastruktur buruk, dan konflik berkepanjangan. Kontras banget kan? Di dunia ekonomi, fenomena ini disebut resource curse atau kutukan sumber daya. Ketika keberlimpahan justru membawa masalah alih-alih kemajuan. Dan Nigeria adalah contoh paling jelas dari fenomena ini. Sejarah singkat minyak Nigeria, dari berkah ke beban. Minyak ditemukan di Nigeria pada akhir 1950-an. Setelah itu, produksinya meledak, dan pada era 1970-an, Nigeria resmi menjadi salah satu eksportir minyak terbesar dunia. Perusahaan minyak raksasa dari Eropa dan Amerika masuk, industri berkembang, dan pemerintah menerima aliran uang yang belum pernah mereka bayangkan. Tapi masalahnya muncul sejak awal. Struktur pengelolaan minyak dipengaruhi era kolonial. Kontrak yang disusun lebih menguntungkan perusahaan asing. Negara tidak siap mengelola pendapatan sebesar itu. Jadi, bukannya membangun sistem yang kuat, pemerintah malah terjebak pada model uang cepat. Minyak jadi sumber pendapatan instan, dan itu menjadi awal dari banyak masalah. Ketergantungan ekonomi yang berbahaya. Salah satu akar persoalan Nigeria adalah ketergantungan ekstrim pada minyak. Bayangkan, lebih dari 85–90% pendapatan ekspor Nigeria berasal dari minyak. Padahal sektor ini hanya menyumbang sebagian kecil dari lapangan kerja nasional. Artinya, kalau harga minyak naik, negara senang. Kalau harga turun, ekonomi langsung goyang. Ekonom menyebut ini sebagai volatilitas makroekonomi. Sederhananya, ekonomi Nigeria seperti roller coaster, naik turun sesuai harga minyak dunia. Dan karena pemerintah terlalu nyaman dengan pendapatan minyak, sektor lain terbengkalai. Pertanian melemah, padahal dulu menjadi tulang punggung. Industri manufaktur tak berkembang, ekonomi domestik tidak terdiversifikasi. Akhirnya, Nigeria tidak punya backup plan ketika minyak goyah. Semua telur ada dalam satu keranjang, dan keranjang itu rapuh. Dutch disease, ketika industri lain mati pelan-pelan. Ada satu teori penting yang menjelaskan kenapa negara kaya minyak justru kehilangan kemampuan industrinya. Dutch disease atau penyakit Belanda. Intinya begini. 1. Negara menjual minyak dalam jumlah besar. Banyak dolar masuk, mata uang domestik menguat. Ketika mata uang kuat, barang buatan lokal jadi lebih mahal. Akhirnya, industri lain seperti pertanian dan manufaktur kalah bersaing. Inilah yang menimpa Nigeria. Saat uang minyak mengalir, banyak modal lari ke sektor migas yang keuntungannya cepat dan besar. Akibatnya, petani kehilangan daya saing, pabrik tidak berkembang, dan produk impor lebih murah daripada produk lokal. Padahal, minyak itu pekerjaannya sangat padat modal, bukan padat karya. Artinya, uangnya besar, tapi lapangan kerjanya sedikit. Jadi,
Jutaan orang di Nigeria tidak dapat kesempatan kerja yang layak meski negara mereka eksportir minyak. Korupsi menggerogoti sistem dari dalam. Kalau bicara kutukan minyak, sulit memisahkannya dari korupsi. Minyak adalah komoditas bernilai tinggi, jadi wajar kalau banyak pihak berebut menguasainya. Di Nigeria, kondisi ini menciptakan elite rent-seeking, kelompok kecil yang menguasai akses terhadap pendapatan minyak. Masalahnya, pendapatan minyak tidak mengalir ke masyarakat. Transparansi rendah, anggaran pembangunan bocor, proyek-proyek mangkrak, dan kebijakan publik sering dibuat bukan untuk rakyat, tapi untuk menjaga aliran uang ke elit tertentu. Banyak laporan internasional menempatkan Nigeria dalam kategori negara dengan korupsi tinggi di sektor minyak. Maka tidak mengherankan jika jalanan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, rumah sakit minim peralatan, listrik sering padam, padahal pendapatan minyaknya luar biasa besar. Ini bukan masalah kurang uang, tapi bagaimana uang itu dikelola. Konflik dan ketidakstabilan di delta Niger. Sebagian besar minyak Nigeria berasal dari kawasan delta Niger. Tapi, kawasan ini justru menjadi salah satu daerah paling miskin dan paling rusak lingkungan. Bayangkan, wilayah kaya minyak, tapi masyarakatnya hidup dengan polusi, air sungai tercemar tumpahan minyak, hutan bakau hilang, dan banyak komunitas kehilangan mata pencaharian. Frustrasi inilah yang melahirkan kelompok-kelompok militan. Mereka menyerang fasilitas minyak, menculik pekerja, dan menuntut bagian dari kekayaan minyak. Konflik ini membuat stabilitas ekonomi Nigeria makin kacau. Perusahaan minyak harus membayar keamanan ekstra, produksi terganggu, dan citra Nigeria sebagai negara investasi memburuk. Lingkarannya jadi seperti ini: kerusakan, kemiskinan, konflik, produksi turun, pendapatan negara turun, dan pembangunan makin buruk. Lingkungan rusak, masa depan terkorbankan. Dampak minyak yang jarang dibahas adalah kerusakan lingkungan besar-besaran. Ada ribuan kasus, tumpahan minyak, kebocoran pipa, pembakaran gas atau gas flaring, pencemaran tanah, punahnya keanekaragaman hayati. Di beberapa daerah, anak-anak tumbuh dengan kualitas udara yang buruk dan air yang tercemar. Ini bukan sekedar masalah alam, ini masalah kesehatan dan masa depan. Paradoksnya, daerah yang paling menghasilkan minyak justru paling menderita. Kegagalan diversifikasi, potensi besar yang tidak dimanfaatkan. Nigeria sebenarnya punya potensi ekonomi luar biasa, tanah subur untuk pertanian, populasi besar yang bisa menjadi pasar domestik, tenaga kerja muda melimpah, mineral selain minyak. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa tidak dikembangkan? Alasannya sederhana, selama uang minyak masih mengalir, pemerintah tidak merasa perlu membangun ekonomi lain. Dan ketika mulai terlambat, sektor lain sudah terlanjur melemah. Akibatnya, Nigeria harus mengimpor bahan makanan. Industri tekstil lokal mati. Produk-produk lokal tidak bisa bersaing. Padahal, kalau saja sejak awal pendapatan minyak digunakan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang, jalan, pendidikan, teknologi, pertanian modern, ceritanya bisa jadi sangat berbeda. Ketimpangan dan kemiskinan. Aneh tapi nyata, negara kaya minyak, tapi penduduknya banyak yang hidup dalam kemiskinan. Ada beberapa alasannya. Ketimpangan pendapatan ekstrim, belanja negara tidak efektif, korupsi sistemik, pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, dan lapangan kerja yang minim. Inilah kenapa, meski pendapatan minyak besar, angka kemiskinan tetap tinggi. Saatnya mengakui kutukan itu. Jadi, apakah minyak membawa berkah atau bencana bagi Nigeria? Kalau kita lihat semua faktornya, ketergantungan ekonomi, Dutch disease, korupsi, konflik, kerusakan lingkungan, dan kegagalan diversifikasi,
sulit menyangkal bahwa minyak telah menjadi kutukan bagi Nigeria. Bukan karena minyak itu sendiri buruk, tapi karena cara negara mengelola kekayaan itu tidak efektif, tidak berkelanjutan, dan tidak adil. Nigeria sebenarnya punya potensi menjadi kekuatan ekonomi Afrika, tapi selama sistem politik dan ekonominya masih berpusat pada eksploitasi minyak, bukan pembangunan menyeluruh, negara ini akan terus terjebak dalam lingkaran stagnasi. Minyak seharusnya jadi alat untuk membangun masa depan, bukan jebakan yang menahan negara di tempat. Dan inilah pelajaran penting bagi negara-negara lain. Kekayaan alam bukan jaminan kemakmuran. Yang menentukan adalah institusi yang kuat, sistem transparan, dan keberanian untuk membangun ekonomi diversifikasi. Jika Anda terkesan dengan cerita ini dan menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.